Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bertemu lagi bersama Ustaz Aldo dalam pembelajaran matematika. Ya, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat limpah rahmat dan karunia-Nya kita masih dapat melaksanakan pembelajaran walaupun masih dalam keadaan daring pada saat sekarang ini. Kita berdoa selalu kepada Allah Subhanahu wa taala teman-teman, mudah-mudahan kedepannya segera diangkat pandemi ini, dihilangkan pandemi ini sehingga kita bisa melakukan pembelajaran tatap muka. Ya, amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan selalu dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hunturan kata Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik teman-teman, hari ini kita lanjutkan kembali pembelajaran kita minggu lalu yaitu tentang pola bilangan ya. Pola bilangan kelas 8. Minggu lalu Ustadz sudah menjelaskan tentang rumus suku KN dari pola bilangan, yaitu pola bilangan ganjil, pola bilangan genap, pola bilangan persegi, pola bilangan persegi panjang, dan juga pola bilangan segitiga. 3 sudah Ustadz jelaskan, 2 menjadi tugas antum. Mudah-mudahan antum bisa menyelesaikan tugas ini dengan sebaik-baiknya dan dengan betul tentunya ya. Nanti juga pada minggu keempat akan Ustadz kirimkan jawaban dari rumus suku KN dari pola bilangan persegi dan juga persegi panjang dan juga segitiga, sehingga ada perbandingan bagi antum apa yang sudah antum berusaha mencari ya, apa yang sudah antum berusaha mencari dengan apa yang Ustadz inginkan atau rumus yang sebenarnya bisa antum bandingkan apakah sudah betul yang antum kerjakan atau masih belum ya. Yang penting antum berusaha terlebih dahulu ya. Sebelum kita lanjut pembelajaran kita pada hari ini, langkah lebih baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pembelajaran kita pada hari ini selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga kita diberikan kemampuan untuk memahami pembelajaran ini dengan baik. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya teman-teman, Ustadz juga tidak lupa mengingatkan antum untuk selalu menjaga kebersihan dan juga kesehatan. Dan tentunya juga jangan lupa untuk menjaga ibadah antum, baik yang wajib maupun yang sunnah. Ya, jadi sebelum kita mulai pembelajaran ini, alangkah lebih baiknya antum menyelesaikan dulu urusan antum dengan Allah. Karena jika antum sudah selesai urusan antum dengan Allah, maka urusan dunia itu akan mengikut. Begitu juga dengan protokol kesehatan. Jika antum ikuti protokol Allah, antum bersuci, antum berwudu, menjaga wudu antum, lalu mengerjakan sholat duha, lalu baru antum melaksanakan pembelajaran, insya Allah protokol kesehatan yang cuci tangan dan sebagainya itu akan mengikut ya. Jadi jangan lupa antum selalu menjaga wudhu dan menjaga kesehatan dengan makan dan minum makanan dan minuman yang sehat lagi bermanfaat. Oke teman-teman, mari kita lanjutkan pembelajaran. Ya baik teman-teman, hari ini kita masuk pada pembelajaran kita di kelas 8, yaitu tentang barisan dan deret aritmetika ya. Jadi teman-teman, untuk barisan dan deret itu ada dua, yaitu barisan dan deret aritmetika dan juga barisan dan deret geometri ya. Jadi untuk pertemuan kali ini kita hanya akan membahas tentang barisan dan deret aritmetika saja ya. Apa itu deret aritmetika? Deret aritmetika atau barisan aritmetika adalah barisan yang terbentuk dari suatu bilangan yang memiliki jarak setiap bilangannya itu merupakan jumlah atau selisih yang sama begitu. Contohnya untuk barisannya itu seperti ini. 2
2, 4, 6. Nih. Dari 2 ke 4 itu jaraknya berapa? 2. 4 ke 6 berapa jaraknya? Juga 2. Nah, juga penjumlahan 2 ya. 2 tambah 2 itu 4. 4 tambah 2 itu 6. Nah, seperti itu. Begitu juga dengan selisih. Jika seandainya bilangan pertamanya adalah 6, bilangan keduanya adalah 4, dan bilangan ketiganya adalah 2. Maka ini cara mendapatkannya adalah 6 kurang 2, 4. 4 kurang 2, 2. Nah, seperti itu. Jadi, barisan aritmetika adalah suatu barisan yang terdiri dari bilangan-bilangan yang memiliki jarak merupakan selisih atau jumlah yang sama. Seperti itu teman-teman. Ya teman-teman, jadi seperti inilah contoh dari bentuk barisan aritmetika tadi ya teman-teman. Jadi dari 6 ke 4 itu dikurang 2. Dari 4 ke 2 juga dikurang 2. Jadi jarak ini, selisihnya ini selalu sama atau tetap. Nah, cara atau selisih ini kita namakan dalam barisan aritmetika itu dengan beda teman-teman. Dilambangkan dengan huruf B ya. Negatif 2 ini dia akan tetap selalu nih, selalu tetap. Nah, itu dinamakan dengan beda. Bedanya selalu tetap. Itu ciri khusus dari barisan aritmetika. Ya teman-teman, jika seandainya kita lanjutkan barisan ini, maka dia akan selalu dikurang 2. Nih. Kan kita coba kurang 2 dia. Coba kurangkan 2. Maka 2 kurang 2 berapa? 0. Maka suku keempatnya dinamakan adalah 0 ya. Jadi di atas ini dinamakan suku. Ini suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, dan suku selanjutnya ya. Dilambangkan dengan UN. Kalau ini suku pertama maka U1, suku kedua U2, suku ketiga U3, dan suku keempat U4, dan seterusnya. Itu. Ini jadi teman-teman ada 2 unsur yang harus antum ketahui. Yang pertama ini adalah beda ya. Ini beda tadi. Bedanya itu selalu sama atau tetap. Bedanya di mana bedanya pada barisan ini adalah negatif 2. Kemudian ada satu lagi usah lupa teman-teman ya. Bilangan pertama atau U1 itu kita juga misalkan dengan A ya. Di bilangan pertama itu adalah A. U1 juga sama dengan A. Jadi U1 sama dengan A. Kemudian lanjut U2, U3, U4. Nah, jadi seperti itu teman-teman unsur-unsur dan ciri khusus dari barisan aritmetika teman-teman. Ya, jadi teman-teman kita tuliskan di sini rumus dari suku KN untuk barisan aritmetika tadi teman-teman. Contohnya tadi adalah 6, 4, 2, 0 dan seterusnya ya. Ini diberikan suatu barisan aritmetika ya, 6, 4, 2, dan 0. Kita lihat 6 ke 4 itu dikurang 2. 4 ke 2 juga dikurang 2. 2 ke 0 itu dikurang 2. Sekarang jika seandainya ada soal mengatakan ditanya adalah suku ke-7 dari barisan di atas. Bagaimana caranya? Nah, seperti itu. Ya, untuk menentukan hal ini, tentu kita perlu rumus suku KN. Rumusnya adalah UN sama dengan A tambah N kurang 1 dikali B. Ya. Jadi A ini apa tadi teman-teman? A ini adalah suku 1, suku pertama atau U1. N ini adalah yang ditanyakan. Suku yang ditanya. B ini apa tadi? B ini adalah beda. Jadi untuk menentukan U ke-7, suku ke-7, maka bisa kita selesaikan dengan jawab. UN sama dengan A tambah N kurang 1 dikali B. Yang ditanya U7, maka A-nya berapa tadi? A aja kita lihat di sini, 6. Ditambah N-nya yang ditanya berapa? 7. Kurang 1 dikali. Bedanya berapa? Beda kita adalah negatif 2. Selesaikan. 6
Kita selesaikan yang dalam kurung terlebih dahulu. 7 kurang 1, 6. Dikali negatif 2. Ingat teman-teman, kalau sudah seperti ini, ingat kabutaku. Kali bagi tambahku, tambah kurang. Berarti yang harus kita selesaikan terlebih dahulu adalah yang perkalian. 6 kali 6. 6 ini turun dulu. 6 kali negatif 2. Negatif 12. Ya, 6 tambah negatif 12 berapa? Kita punya uang 6.000. Lalu kita berhutang 12.000. Berarti negatif 6. Seperti itu teman-teman. Ya. Nah, jadi untuk rumusnya itu adalah ya, UN sama dengan A tambah N kurang 1 dikali B. Nah, seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, kita coba terapkan pada media kita ya. Tadi 6420. Kita akan menentukan suku ketujuhnya. Ini suku berapa baru teman-teman? 1, 2, 3, 4. Ini baru suku keempat. Berarti ada 3 suku lagi yang harus kita cari. Oke. Kalau seperti ini tadi kan bedanya berapa teman-teman? Negatif 2 ya. Kita coba. Coba susun media kita. Negatif 2. Ya. Berarti untuk suku kelimanya kira-kira berapa teman-teman? Berarti 0 kurang negatif 2. Kita coba. 0 kurang negatif 2. Kita singkatkan terlebih dahulu. Oke, ini sudah jelas dia. Bedanya adalah negatif 2. Kita buat. 0 kurang 2 berapa? Negatif 2. Oke, lanjut. Negatif 2. Ini suku ke berapa baru? 5 ya. Berarti kita kurang 2 lagi. Kita kurang 2 lagi. Negatif 2 kurang 2 berapa? Negatif 4. Betul ya? Negatif 2 kurang 2. Kita berhutang 2.000, lalu berhutang lagi 2.000. Berarti hutang kita menjadi 4.000. Ya, kemudian ini sudah dapat kita ambil lagi. Nah, kita geser. Biar cukup ya. Nah, cukup. Lanjutkan. Oke. Ini negatif 2. Dari negatif 4, ini baru suku ke-6. Berarti kita kurang 2 lagi. Negatif 4 kurang 2 berapa? Negatif 6. Ini suku ke berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sama dengan yang kita cari dengan buku tadi teman-teman. Ya, sama. Jadi, kalau menggunakan rumus seperti itu, seperti tadi caranya. Kalau dengan menggunakan media seperti ini caranya ya teman-teman. Mudah-mudahan antum bisa mengerti dan paham. Nah, kita lanjutkan untuk yang selanjutnya. Ya teman-teman, kita lanjutkan pada deret aritmetika. Ya. Jadi kita lanjutkan untuk deret aritmetika. Kalau tadi itu barisan ditandai dengan tanda koma, kalau untuk deret kita tandai dengan tambah ya, tanda penambahan. Contoh 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah seterusnya. Oke. Kalau tadi barisan itu untuk menentukan suku KN-nya. Kalau untuk deret kita menentukan jumlah sukunya, jumlah dari suatu barisan tersebut. Ya. Contohnya ini 2, 4, 6, 8. Berapakah jumlah dari 5 suku pertama? Nah, jadi seperti itu contoh permasalahan kalau kita berbicara tentang deret aritmatika. Jadi, ya, untuk rumusnya itu dikenal dengan SN ya, jumlah suku KN. Ya, jumlah suku KN. Rumusnya adalah SN
sama dengan N per 2 dalam kurung A tambah UN. Ya. Atau ya. Atau SN sama dengan N per 2 dikali A ditambah N kurang 1 dikali B. Ya. Kalau untuk Ustadz pribadi, Ustadz lebih menggunakan yang ini. Kenapa? Karena dalam penerapannya itu lebih mudah kita mengingatnya. Karena ini merupakan UN, rumus UN ya. Rumus UN sekaligus kita menghafal rumus suku KN. Kita juga bisa menerapkannya langsung pada SN. Kalau seperti ini kan harus kita jabarkan lagi nanti suku KN-nya. Tapi kalau antum misalnya soalnya itu berkelanjutan, contoh sudah dicari suku KN-nya lalu ditanya pula SN-nya, boleh kita gunakan rumus yang ini ya. Jadi mana yang menurut antum lebih mudah boleh antum terapkan. Tapi kalau saya pribadi lebih suka Ustaz pakai ini sekaligus untuk mengingat dan mempelajari rumus suku KN kembali. Itu teman-teman. Ya, kita masuk pada contohnya. Contoh 3, 6, 9, 12 dan seterusnya dicari ya. Tentukan suku atau jumlah suku ke-6. Nah, mudah-mudah saja dulu kita. Ya, jumlah suku ke-6 berapa katanya. Oke. Ya, berapa? Ya. Jadi kita jawab. Jangan lupa untuk menuliskan rumus terlebih dahulu. SN sama dengan N per 2 kali 2 kali A tambah dalam kurung N kurang 1 dikali B. Tutup kurung. Ya, kita selesaikan teman-teman. N-nya berapa? Karena yang ditanya adalah 6, maka N-nya adalah 6 per 2 dikali 2 dikali A-nya berapa? A-nya adalah awal, suku pertamanya berapa? 3 dikali 3 ya. Tambah N-nya 6 kurang 1 dikali bedanya berapa kira-kira teman-teman? 3 ke 6 berapa? Ditambah 3. 6 ke 9 tambah 3. 9 tambah 12 tambah 3. Oh, maaf ya, ini tanda tambah ya. Oke. Ditambah 3, maka bedanya adalah 3. Oke. Kita selesaikan. Nah, seperti ini. 6 per 2 boleh sama dengan 3 dalam kurung 2 kali 3 6 ditambah 6 kurang 1 5 kali 3 kali 6 tambah ingat kabataku ya, kita harus selesaikan dulu yang perkalian. 5 kali 3 15. 3 kali 6 tambah 15 berapa? 21. 21 kali 3 1 kali 3 3. 2 kali 3 6. 63. Jadi jumlah suku ke-6 dari deret ini, deret aritmatika ini adalah 63. Begitu teman-teman ya. Hari ini adalah hari yang berbahagia juga kepada kita, karena sebentar lagi kita akan menyambut hari raya Idul Adha. Kemudian juga ada acara yang kita nantikan juga di Indonesia, yaitu hari kemerdekaan Indonesia ya. Jadi teman-teman tetap semangat dalam mengerjakan semua amal ibadah antum. Mudah-mudahan dalam bulan ini ibadah antum semakin meningkat dan juga cinta antum terhadap tanah air semakin meningkat. Salah satu contohnya adalah menggunakan baju batik ya. Dengan menggunakan baju batik artinya antum telah menjaga budaya atau ciri khas yang ada di Indonesia. Karena teman-teman, jika tidak kita yang menjaga, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi ya?
Jadi teman-teman, jangan sampai nanti ketika batik ini sudah diklaim oleh negara lain, baru antum berkeluar-keluar, oh batik itu punya Indonesia, tapi antum tidak pernah menggunakan batik itu sendiri. Pesan tentang antum hari ini, silakan kirimkan foto antum dengan baju batik terbaik antum, kirimkan ke Ustaz. Jangan lupa buat nama antum di bawahnya. Alhamdulillah teman-teman, akhirnya sampai juga kita di ujung pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan antum mengerti dengan apa yang saya sampaikan dan semua yang disampaikan tadi bisa antum manfaatkan dalam kehidupan antum ya. Jadi teman-teman, mari kita akhiri pertemuan kita ini dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa teman-teman, tetap jaga kebersihan, jaga kesehatan. Ingat, protokol Allah di atas semua protokol manusia ya. Jangan lupa antum juga membantu orang tua ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.